Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di mushola ini untuk menuntut ilmu, dan ini bagian dari kewajiban selama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sesuai dengan urgensi ilmu itu sendiri, selagi perkara yang menjadi aktivitas rutinan atau bahkan kita selalu melakukannya, maka menuntut ilmu terkait dengan rutinitas atau apa yang kita lakukan menjadi wajib. Seperti halnya ketika kita diberi tanggung jawab melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Mau tidak mau, belajar fikih sholat jadi wajib, karena kita pasti mengerjakannya. Mungkin di antara kita ada yang berjualan, pedagang, mau nggak mau hukum belajar fikih jual beli menjadi wajib, karena berada di dalamnya. Beda dengan yang mungkin nggak jualan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan perdagangan, yaitu belajar fikih jual beli nggak sampai wajib. Termasuk ketika kita berada di satu lembaga, bekerja menjadi staf, karyawan atau semisalnya, maka belajar yang terkait dengan pekerjaan yang kita mendapatkan amanah di dalamnya itu pun juga wajib. Dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sudah menyampaikan bahwa semua perkara agama telah dijelaskan dengan baik. Kata Salman Al-Farisi, "Allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam jami'al umur hatta al-khira'ah." Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala urusan, segala apapun itu, selagi kita hidup di dunia, seluruh perkara-perkara agama dan yang menyertainya itu telah dijelaskan sampai urusan apa? Toilet. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa pertemuan, dua pertemuan sebelum ini kita lebih cenderung mengambil sisi dari akidah. Maka kali ini kita mencoba refleksi dari disiplin ilmu keseharian kita, yaitu fikih.
Dimana mungkin di antara kita sudah ada yang tahu, bahkan mungkin setiap hari bisa mengerjakannya. Cuma pertanyaannya, apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar, sudah pas, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah belum? Apa itu pembahasan yang ringan? Masalah mandi, ya, masalah mandi. Nah, sampai tadi sini udah mandi kan? Cuma mandi ini yang dimaksud adalah mandi yang sesuai syariat, karena ada tanggung jawab syariat. Dan mandi ini pada asalnya perkara dunia. Makanya ada dua orang contohnya, ada si A dan si B. Si A mandi gebiar-gebiur dengan niat dan tujuan sing penting nyegeni awak. Si B mandi dengan niat, saya ketika habis mandi ini badan seger, karena saya mau melakukan ibadah. Pokoknya bekerja, gimana dengan saya mandi, insya Allah ibadah saya lebih semangat. Kira-kira yang Allah berikan pahala yang si A, si B, sama-sama gebiar-gebiurnya, podo-podo telesih, tapi si A mendapatkan segeri apa tanpa pahala, si B mendapatkan segeri apa plus pahala. Yang membedakan apa? Niat. Ya, segala urusan dunia, kalau niatnya hanya dunia, ya sudah dia dapatkan itu tanpa ada pahala. Tapi urusan dunia kita lakukan dengan niat ibadah, maka kita mendapatkan bonus pahala di dalamnya. Orang takut kira-kira niatnya bismillah, duit, harap. Tapi kalau kita tambahkan sedikit, ya saya makan ini karena sudah lagi mau gugur, ya lapar itu tidak khusus sholatnya, ya emosi bawaannya, imam suwi, bahaya. Makanya dikatakan, insya Allah saya bisa lebih tenang, bisa lebih khusyuk, bisa lebih sabar. Nah itu makannya pun jadi ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, rubba amalin sakhirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusakhiruhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang ringan, sepele, tapi Allah Subhanahu wa taala besarkan pahala, dan betapa banyak amalan yang besar tapi Allah kecilkan pahalanya disebabkan karena niat. Dan mandi, kembali lagi, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan mandi yang wajib. Entah di Indonesia disebut dengan mandi besar atau sejenis. Dan karena ada istilah mandi wajib, berarti ada perkara yang mewajibkan mandi. Apa saja ya? Perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama, keluarnya mandi, ya, itu mewajibkan mandi. Itu yang pertama, keluarnya mandi. Dan ini
bercabang dua. Ada yang sifatnya normal, sah. Kapan? Ya, berarti kan berangkat dari pertama hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Wajibkan setelahnya mandi. Yang kedua, mimpi basah sampai keluar mandi, itu pun mewajibkan mandi. Ini kan yang normal, ya, sah hubungan suami istri. Cabang yang berikutnya yang gak sah, yang haram sekalipun, kalau sampai keluar mani tetap wajib. Contohnya apa? Berzina. Ada orang nyewa pelacur berzina, ya. Kemudian apakah mereka wajib mandi atau tidak? Ya, habis berzina masih punya kewajiban mandi apa? Masih. Ya, jangan dipikir kalau wah zina kan haram, berarti ratus haram. Juga bisa. Karena ini dua hal yang berbeda. Zinanya tetap haram, ya, tapi setelah melakukan perzinahan sampai keluarnya mani, mewajibkan mandi. Kan kita tidak menyetujui perzinahan, tapi sekarang kita bicara wajibnya mandi. Yang penting keluar mandi, maka wajib mandi. Atau yang nggak sampai perzinahan, perkara haram di dalam syariat, yang tetap kalau keluar mandi mewajibkan mandi. Apa itu? Masturbasi, onani, ya, haram hukum. Tapi kalau sudah dilakukan, tetap si pelakunya wajib mandi. Yang pertama, ya, mandi wajib karena keluarnya mandi. Yang kedua, apa kira-kira? Ada yang menyebutkan? Yang kedua, juga kalau Jumat sholat Id itu ulama masih tidak pendapat, ada yang sampai wajib, ada yang sampai wajib. Dia wajib. Yang kedua adalah bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, idal taqal khitanul khitana. Ya, idal taqal khitanul khitana. Ini insya Allah saya berbicara dengan rekan-rekan yang semuanya sudah dewasa. Jadi kalau ada istilah-istilah yang terkait dengan sensitif, ya, ya dimaklumi karena kita lagi mengambil ilmu darinya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika bertemu dua khitan, idal taqul khitanul khitan. Jika iltaqa bertemunya al-khitanu khitan al-khitana khitan yang selanjutnya. Apa itu? Jika bertemu antara dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan, ini mewajibkan mandi. Ya, artinya bertemu apa? Bersentuhan saja. Ini pendapat terbesar Imam Syafi'i rahimahullah. Karena bahasa hadisnya riksnya seperti itu. Jika sudah bertemu, meskipun hanya bersentuhan, ya, apalagi sampai keluar lagi, hanya bersentuhan saja, maka sudah mewajibkan mandi. Itu pendapat besar Imam Syafi'i.
Tapi ini tidak menjadi kesepakatan para ulama. Karena ada mayoritas berikutnya, yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud bertemu antar dua alat kelamin laki dan perempuan itu bukan hanya cuma bersentuhan, tetapi jika sebagian dari alat kelamin tersebut telah masuk, meskipun tidak sampai keluar air mani. Itu kalau Imam Ahmad, dia lebih ada catatan juhudun nafs. Jadi ada dorongan birahi seks. Kalau Imam Syafi'i tadi tidak menyebutkan itu. Yang penting bersentuhan, ya. Mungkin kasusnya mau mandi bareng, suami istri mandi bareng. Boleh nggak suami istri mandi bareng? Boleh nggak? Jangankan boleh, dianjurkan. Ya, suami istri mandi bareng itu bukan yang boleh, dianjurkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bareng istrinya. Ya, makanya beliau mandi sama Maimunah. Karena salah satu hadis mandi itu riwayat Maimunah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bareng istri beliau bernama Aisyah. Dan istri Rasul bukan hanya Maimunah dan Aisyah saja, tapi yang menggambarkan bagaimana cara Nabi mandi itu mereka berdua. Makanya hari ini kita belajar. Kalau Aisyah yang menceritakan, Maimunah juga tidak meriwayatkan. Kapan kita tahu cara mandi yang benar sesuai syariat? Bersyukur kita tahu cara mandi itu karena dua istri Nabi ini mengisahkan, menceritakan. Oh, urutannya seperti ini, urutannya seperti ini. Ya. Dan lebih menakjubkan lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah. Maimunah itu istri terakhir Rasul yang dinikahi. Maimunah dinikahi tahun 7 Hijriah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bapak tahun 11 Hijriah. Jadi nyaris 3 tahun sebelum bapaknya Rasul, beliau menikah dengan Maimunah tahun 7 Hijriah. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, usia beliau sudah 53 tahun. Itu hijrah ke Madinah, saya tahu. Berarti 7 tahun di Madinah, usia Rasul berapa? 60. Seorang suami yang usia 60 tahun masih mengajak istrinya mandi. Hari ini ada Pak, ya kan, simbah-simbah tidak tahu kasus bareng Mbah Mbah Putri. Paling alasannya lah wis ora ngobrol, wis padha tuweki. Ya, pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti. Beliau bersikap terbaik untuk pasangan. Ya, dalam poin romantis beliau tetap romantis. Ya, dalam contohnya itu kan kita dengan istri yang Maimunah maupun dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini contohnya, makanya mandi bareng, niatnya enggak ingin melakukan hubungan suami istri, tapi bersentuhan. Jadi kalau pakai pendapat Imam Syafi'i tetap wajib. Tapi kalau Imam Ahmad, dah, yang mewajibkan mandi bersentuhannya dua alat kelamin harus dengan adanya dorongan syahwat, adanya birahi seksual. Sehingga karena ada dorongan syahwat itu bersentuhan, ya, apalagi keluar atau tidak keluarnya mani tetap mewajibkan mandi. Itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3, yang menyebabkan wajibnya mandi adalah ini khusus bagi muslim. Ya, rekan-rekan yang muslimah ini harus
yaitu selepas berhentinya darah haid dan nifas. Karena muslimat harus mengenal bahwa mereka sangat familiar dengan darah yang berjenis 3. Ya, darah wanita dalam masalah fikih itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid, yang ketiga adalah darah nifas, yang ketiga adalah istihadhah. Ya. Darah haid dimaklumi bagi muslimah setiap bulan. Darah nifas juga dimaklumi bagi perempuan yang baru saja melahirkan. Dan istihadhah adalah darah yang hari ini bisa dikonsultasikan dengan ahli medis yang amanah atau terpercaya, dokter misalnya. Karena potensi darah istihadhah adalah darah yang sangat erat kaitannya dengan penyakit. Makanya orang kalau mengenal 3 jenis darah ini sangat membantu kehidupan ibadah khususnya muslim. Ya, maka kayak haid, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para muslimah, la tusolliyanna sitan aw sab'an. Janganlah kalian sholat 6 hari atau 7 hari. Ini bagi siapa? Wanita yang haid. Janganlah kalian sholat 6 hari atau 7 hari. Ini hadis yang sangat simpel tapi membawa kaidah. Apa kaidahnya? Haid itu hitungannya hari, bukan tanggal. Hitungannya apa? Hari, bukan tanggal. Jadi harus tahu kebiasaannya itu berapa hari. Kalau kebiasaannya 6 hari, ya mulai balik sampai hari ini haidnya 6 hari. Berarti 6 hari itulah hukum wanita haid untuk diri. Kalau kebiasaannya 7 hari, ya sudah. Berarti yang 7 hari haidnya, temponya. Atau mungkin ada yang 8 hari. Setiap bulan kemarin, bulan 2, bulan yang lalu, bulan ini. Ya, berarti sudah menjadi kebiasaan. Ini harus dihafal atau setidaknya dimaklumi oleh muslim. Kenapa? Karena ada hukum-hukum di baliknya itu. Contohnya kan, ada wanita haid, ya, dia sudah yakin kebiasaannya 6 hari. Ya, dari pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Hari ke-6 biasanya darah sudah ya, sudah nggak ada flek lah. Tapi ternyata sampai hari ke-7 masih keluar darah. Apakah hari ke-7 itu wanita tersebut masih dihukumi haid? Tidak. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah 6 hari. Dan terus bagaimana? Mandi. Ya, mandi. Kemudian tetap menjalankan sholat. Dan terus masih keluar darah. Makanya dengan kebiasaan kita bisa mengenal. Jangan-jangan karena biasanya setiap 6 hari, kok hari ke-7, hari ke-8 masih keluar darah. Silakan bertanya atau berkonsultasi. Karena berpotensi darah tersebut adalah istihadhah. Ya, darah tersebut adalah darah istihadhah. Itulah fungsinya mengenalkan kebiasaan. Atau kasus yang lain. Jadi berapa hari contohnya? 6 hari. Biasanya 6 hari. Hari pertama, kedua keluar darah. Hari ketiga sudah tidak keluar darah. Ya, hari keempat sudah tidak keluar darah. Apakah si wanita tadi harus mandi? Tidak. Dia masih terhitung wanita yang haid sampai hari keempat. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah 6 hari.
Jadi meskipun sudah nggak keluar darah sampai hari ketiga, hari keempat, lima dia tetap nggak sholat. Dan nggak boleh sholat. Kenapa? Karena masih terhubungi wanita. Itulah fungsinya mengenal kebiasaan. Ustaz, saya meskipun telat ya atau nambah hari ke-7 saya yakin ini masih darah haid. Hari ke-8 saya yakin masih darah haid. Ya nggak apa-apa, berarti itu masuk kategori berikutnya, mengenal jenis darah. Ya, kalau dia nggak pakai pakem kebiasaan, dia pakainya pakem jenis darah. Ya ini kan, saya tahu oh ini darah haid. Saya bisa bedakan ini darah nifas, ini istihad. Nah itu nggak apa. Itu patokan harinya bisa berubah dengan patokan pemahaman jenis darah. Karena yang menyebabkan perempuan hadat berhadat itu ketika haid dan nifas. Adapun istihadah tetap suci dan wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, misalnya sholat 5 waktu sehari semalamnya atau pas Ramadan puasa tetap. Nah bagaimana dengan posisi kami ketika sholat keluarga terus? Sekarang bisa diatasi mudah sekali. Ya habis wudu tinggal pakai pembalut atau sejenisnya. Sholat tinggal sholat. Itu untuk kondisi istihadah. Kebiasaan nggak tahu, jenis darah juga nggak tahu. Nah ini kan untuk batu. Tapi ya Islam masih kasih solusi. Ya, kalau wanita tidak tahu ya apa biasanya berapa hari dan nggak tahu jenis darah, maka solusi berikutnya tanyalah ke perempuan terdekat secara nasab. Siapa? Ibunya. Siapa? Mbak ibunya. Atau adik perempuan, silakan tanya. Bu, jenengan biasanya haid berapa hari? Oh saya 7 hari nak. Berarti insya Allah antara ibu dan anak nggak jauh beda. Ya. Ibu sudah nggak ada. Tanya ke kakak perempuan. Mbak, biasanya waktu haid bilang biru. Oh minum biru ya sudah. Berarti kebiasaan 7 hari itu juga digunakan untuk diri. Kalau sampai level ini juga nggak mudah, wallahu a'lam bishawab, ilmu saya tetap di sini. Ya kan saya juga nggak tahu lagi itu menyangkut. Nah itu 3 cara untuk mengenal terkait dengan haid dan berikutnya adalah nifas. Ya, nifas setelah perempuan terhenti darah karena melahirkan atau nifas, maka wajib baginya juga. Nah, hitungannya selesai nifas apa? Setelah berhentinya darah. Bukan 40 hari. Saya tekankan lagi, nifas berhenti dengan berhentinya darah. Bukan 40 hari. Karena masih banyak kaum muslimah di Indonesia patokannya 40. Jadi ketemu guru Mbak, kok kalau sholat ya, apa sih waktu nifas? Yowis kan, lu berarti tuan wes mandek. Berarti kan cuma 7 hari. Nah kok langsung lu nifasnya 40 hari loh, bukan fokus. Ya gitu, nggak bisa. Nifas itu cuma sampai berhentinya darah, bukan antara 40 hari. Karena perempuan beda-beda, ada yang mungkin nifasnya 10 hari selesai, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 40 hari, bahkan mungkin ada yang 2 bulan, ada yang 50 hari, ya sesuai. Selagi masih keluar darah, nah itu nifas. Tapi kalau sudah berhenti, ya sudah. Bukan 40 hari patokan. Bisa dipahami ya? Nah, maka setelah terhentinya darah, wajib untuk mandi. Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Apa? Bukan kedua. Keberapa? Keempat. Keluarnya mani, bersentuhnya 2 alat kelamin. Yang ketiga,
haid dan nifas. Yang ketiga, haid nifas satu nomor lagi. Yang keempat, kapan orang itu wajib baginya mandi adalah ketika jadi mayit jenazah, wajib untuk mandi meskipun yang lebih tepat dimandikan. Ya, terus dia malah penting. Ya, dimandikan itu wajib. Hukumnya menjadi fardu kifayah. Kalau sampai ada orang yang tidak memandikannya, satu kampung misalnya, satu kampung dosa banget. Tapi kalau sudah ada yang memandikannya, satu kampung selamat semua. Ada yang kayak gitu, Pak. Anak mau mati, tapi soal kampungnya dulu ada ngedusi. Wah, ini dosa apa yang dia perbuat sampai pokok dan ngedusi. Itu wajib bagi orang meninggal secara normal untuk dimandikan. Karena yang tidak dimandikan adalah orang yang mendapatkan kesyahidan dari Allah dalam berjuang jihad fisabilillah, itu nggak perlu dimandikan. Ya, dengan lukanya, dengan darahnya itu dikubur. Ya, nanti ketika dibangkitkan, ya, si hamba yang berjihad di jalan Allah ini bangga dengan amalan jihad. Dan Allah bangkitkan dalam kondisi darah yang masih mengalir. Sebagai bukti darah yang membela agamanya, membela Allah, membela syariatnya dan seterusnya. Tapi yang lain selainnya, ya, itu wajib untuk dimandikan dalam kondisi normal. Artinya kalau nggak normal kan bisa jadi kayak laka-lantas air, ya kan, yang bahaya kalau orang nggak pas megangnya itu budul-budul ya, malah jadinya madorot. Ini kita bicara yang normal-normal. Itu yang keempat. Yang kelima, nggak sampai wajib, tapi sangat dianjurkan, yaitu orang sehabis memandikan jenazah. Ya, habis memandikan jenazah, yaitu dianjurkan untuk mandi. Dan yang keenam, di saat orang itu baru memeluk Islam, dari yang awalnya non muslim kemudian bersyahadat, nah itu ada anjuran untuk mandi, nggak sampai wajib. Dan berikutnya tadi seperti sholat Jumat, sholat Aid. Jadi yang wajib ada berapa? Ada 4 perkara yang mewajibkan. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu penyebab wajibnya mandi, sekarang masuk ke sifat mandi ala Rasulullah SAW. Ya, saya bawakan hadis Aisyah karena yang lebih panjang, lebih runut. Tentu mandi di tempat pemandian, toilet kalau hari ini. Sebelum masuk toilet kita berdoa dulu. Doa masuk toilet. Ya, atau kalau belum apa ya cukup bismillah. Sudah. Habis itu apa yang dilakukan? Pertama adalah mencuci, kedua telapak tangan. Ya, ini yang Rasul lakukan, baik dalam riwayat Aisyah maupun riwayat Maimunah radhiyallahu anha. Dicuci. Artinya ini saya gambarkan ya, nek pamane sampai Abu Sirus koyo ini mandi besar berarti benar. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau membersihkan atau mencuci kemaluan. Ya. Bersihkan kemaluan. Biur dulu atau sejenis. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu sholat. Ya, wudu seperti wudu sholat. Mulai dari umur, wajah, tangan, kepala sampai kaki. Sudah? Yang ketiga. Yang keempat,
Rasul guyurkan air ke kepala beliau. Guyur air ke kepala sambil beliau ini pijet. Ya intinya Rasul yakinkan bahwa seluruh air itu kena sampai kulit-kulit kepala. Ya. Jadi kalau belum yakin di gebyuran pertama, pokoknya untuk blok KB ini, ya berarti gebyur meneh, gitu loh. Ya, bisa sampai 2, 3, 4, ya pokoknya yakin kudu keblok terus. Dan perlu dimaklumi di zaman Rasul belum ada legoy mixasi. Jadi nanti kita baca hadisnya yo hanya sebatas banyu digebyur ya. Kalau nanti ternyata hari ini sudah ada legoy dan plastik, berarti nanti tinggal kita masukkan di mana. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Gebyur kepala. Oke, sampai yakin rambut keblok kabeh, kulit kepala sudah terbang. Habis sholat, habis itu Rasul ambil air untuk gebyur ya seluruh tubuh beliau dan dimulai dari sebelah kanan beliau. Gebyur saya disebutkan gebyur. Cukup gebyur enggak? Beliau yakinkan air ngebloi awalnya. Ya sebelah kanan dan tadi. Dengan cara apa? Ya beliau kosong-kosong. Kalau ketemu jari ya sampai menyela-nyela jari jemari. Ketemu tempat-tempat yang kayaknya air sulit untuk mengenainya di dorong artinya piye caranya? Semua keblokan. Kemudian gebyur sisih timur. Ya sebelah kiri. Kalau belum yakin terbasai semua, diulangi lagi. Gebyur lagi kanan, gebyur lagi kiri. Nah, gitu. Mau sekali wajibnya, ternyata belum tuntas ya 2 kali, 3 kali sampai betul-betul basah semua. Pokoknya syarat mandi wajib itu seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki keblok. Ya, nggak boleh ada dari kulit-kulit kita yang belum basah. Sudah selesai gebyur awal tuntas semuanya dari yang terakhir, kemudian mencuci kaki dan keluar kamar mandi, kemudian melaksanakan sholat. Bisa apa? Bisa apa? Wudunya kapan? Wudunya kapan? Tadi. Ya, wudunya. Nah, paham ya? Ini mau laki-laki perempuan sama. Dan perempuan tidak ada keharusan usaha rambutku digelung apa kudu diurai, rambutku pas dikepang apa kudu diudari, ndak masalah. Digelung, dikepang, diurai, bebas. Yang penting keblok. Yang penting harus basah. Ya, jadi nggak ada pengkhususan diurai. Ya, kenapa banyak sebagian ahli fikih menganjurkan diurai? Karena kalau diurai kan lebih mudah untuk membasahi semua. Tapi kalau dalam kondisi dikepang yakin keblok apa, udah masalah. Ayo, sesimpel itu. Ya, mandi wajib. Nah sekarang tadi karena kita sudah mengenal legoy, mengenal sunscreen, kapan menggunakan? Ya, sunscreennya kapan gunakan? Yang keberapa berarti menggunakannya? Sunscreennya pas kapan? Pas kapan? Ketika gebyur kepala. Nah itu silakan sampuan. Dia habis wudhu tadi kan gebyur kepala, sampuan. Dan terus sekarang sabunannya kapan? Pas gebyur, itu sekalian
bujur awak dikosoki sabun yang sangat berpotensi tangan kita kosok awak gun, akhirnya juga sampai menyentuh malu. Padahal di antara pembatal wudu adalah telapak kita, tangan kita ini menyentuh kelamin tanpa ada pembatasnya. Itu termasuk pembatal wudu. Padahal tadi sebelum gebyuran wudu apa? Sudah wudu. Tapi pas kosok ambek sabun kesentuh. Atau juga terkosoi. Berarti mau nggak mau batal wudu. Terus habis mandi langsung sholat boleh? Nggak boleh, boleh. Dan terus bagaimana? Nah inilah kesempurnaan agama Islam riwayat Maimunah. Kalau riwayat Maimunah itu wudunya di akhir. Wudunya di akhir. Jadi habis kebyuran semua itu baru kemudian wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kira-kira wudu di akhir sing cekelan kelamin gak di tangannya kira-kira? Kan enggak. Itu yang lebih aman. Ya. Tapi kalau kita mau memakai modelnya Aisyah radhiyallahu anha ketika mengisahkan mandinya Nabi, wudunya di depan, enggak apa-apa. Selagi kita bisa menjaga tangan ketika kosokan awak tidak menyentuh alat. Dosa yo urung disabuni pindah lagi. Balik lagi ke poin yang pertama. Rasul mengawali mandi wajibnya dengan apa? Cuci tangan. Habis cuci tangan tadi apa? Mencuci atau membasuh kelamin. Nah, itu sabunannya itu. Ya, memakaikan sabun kosoki untuk alat kelaminnya di bawah. Jadi kan sudah yakin sih, yakin wis gak mampu deh namanya. Nah, baru kemudian nanti habis wudu, guguran kepala, sampoan, guguran badan, sabunan, bagian sekitar kelamin sudah tak perlu diguyur lagi atau disentuh lagi, aman. Ya, kemudian akhirnya tinggal bilas, kemudian cuci kaki, keluar. Ya, selesai. Mau sholat silakan. Paham ya ini ya? Berarti kalau rekan-rekan sudah mandi wajibnya seperti gambaran tadi, ya. Kalaupun tidak persis atau tidak urut sebagaimana kami mengurutnya tadi, yang penting keblok kabeh sudah sah mandi wajib sah. Tapi masalah mendapatkan pahala, kalau mendapatkan pahala berarti di saat kita berusaha mengikuti polanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gini, saya mau kasih contoh. Mau mandi wajib isu-isu bukan ejak. Yang mobil yang ponggok sak durunge nyemplung niat mandi wajib. Bismillah. Langsung nyolot nyemplung. Ya. Lagi renang. Kemudian lepas. Sah atau belum? Ayo, sah atau tidak mandi? Tidak. Tidak. Kalau saya niat. Lu kan udah niat tadi. Saat nyemplung tadi kan niat. Bahkan mungkin komporan sampai jadi, makanya bulu kompornya habis. Mandi wajib itu di sana. Tapi nyemplung. Ya kan? Doang gitu. Renang. Mentas. Sah atau tidak mandi? Tadi syarat yang nggak boleh hilang. Syarat pentingnya yang
penting apa? Keblok kabeh. Kira-kira orang naik tangi keblok apa? Ya kan, apalagi nyelam pasti basah semua. Jadi kalau ada orang nyemplung ke kolam renang, kemudian mentas dan sebelumnya dagingnya hatinya mandi, wajib mandinya sah. Mandinya sah. Tapi pahalanya sempurna, yaudah, karena dia meninggalkan berbagai macam ya pola-pola Rasul. Contohnya Pak Wudu kan kamu wudu kan, biar mandi dia wudu sisa gitu. Ya kan, nggak mungkin ngosok-ngosok istilah jari. Tapi kalau bicara sah, sama kayak orang sholat, ya sholat sampai pengen sholat gak gue klambi. Padahal syarat sahnya sholat menutup aurat. Ada baju tapi pengen sholat. Naik sampai masjid, enak pemeannya wong. Ada jemuran orang diambil klambi ibu sholat. Sholatnya sah enggak? Sah. Ya, lu sah klambinya colongan. Urusan colong, urusan dia. Ya, sholatnya sah dapat pahala, bong-bong alam sholat. Yang jelas dia dapat dosa maling pengen tombol. Tapi sholatnya sah, ya kan? Karena nggak ada kaitannya sholat dan klambi malia. Yang ada dia sholat memakai baju curian, sholatnya terbukti sah, tapi dia berdosa karena mencuri jumlah. Pahala, wallahu a'lam, itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, orang kalau sudah pemikirannya hanya sah enggak, yakin pahalanya benar motivasi. Ya seperti orang kayak sholat kayak digital Satpol PP, itu pahalanya juga enggak mungkin sempurna. Kalau ditanya di sholat karena hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita berusaha mencari pahala dari sholat, insya Allah sholatnya bisa lebih khusyuk, memandikan dan seterusnya. Nah, mandi wajib juga sama. Kalau urusannya hanya cuma ngebloy apa, sih penting ngebloy apa, sah. Tapi mendapatkan kesempurnaan pahala tentunya tidak. Karena Rasulullah SAW mencontohkan beberapa poin yang di sana bisa kita lakukan secara full, secara tertib. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, ya, gambaran dari tata cara mandi jenazah. Mandi apa? Jenazah juga sama, cuma dibusi. Memandikan jenazah sama kayak tadi persis, cuma orang lain yang memandikan. Coba memandikan jenazah gimana pertama? Tangannya dimayit, diwudukan, habis diwudukan, kemudian diguyur kepalanya. Ya, kalau masalah sebelum guyur kepala, ya kalau tadi kita membersihkan kemaluan jenazah, jangan bersihkan kemaluan sampai perutnya di apa gimana? Ditekan-tekan supaya kotorannya keluar ya masih. Begitu kan? Habis itu diguyur sirai, disamponi, dikasih minyak wangi, terserah. Kemudian baru bagian tubuh kanan diguyur, disabuni. Boleh wes? Ya, sebelah kiri. Podo mas. Jadi mandi wajib bagi sing urip, mbek sing mati podo tata cara. Cuma perbedaan nek sing mati dibusi guys bagus diri. Itu loh. Jadi kalau selama ini kita sudah mengusahakan seperti yang kita ambil riwayat dari Aisyah dan Maimunah, berarti sudah benar. Kalau belum, ya, untuk mandi wajib berikutnya bisa mempraktekkan apa yang telah kami sampaikan. Untuk Anda, bismillah. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan mandi besar, ya bisa ditanya. Untuk waktu saya menggunakan terima kasih untuk materi kajian
Cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan terkait dengan kajian pada kesempatan pagi hari ini, mungkin saya sedikit bacakan terkait dengan poin kajiannya, yaitu yang pertama tentang pentingnya kewajiban menuntut ilmu, terutama dari bidang yang digeluti atau wajib menuntut ilmu di sesuai bidangnya. Dalam urusan muamalah, pentingnya niatkan untuk ibadah untuk Allah, maka tentunya akan mendapatkan usaha Allah. Kemudian pentingnya mengetahui fikih mandi, kapan kita akan mandi wajib dan sunnah, baik laki-laki dan perempuan. Yaitu kapan ketika keluar mandi bagi laki-laki, bertemunya dua kelamin, haid dan nifas. Selanjutnya untuk yang akhlak terkait mendukung wajib mandi setelah haid, pentingnya memperhatikan kebiasaan waktu haidnya. Untuk nifas yaitu darahnya keluar setelah melahirkan, patokannya yaitu ketika darah nifas sudah berhenti 40 hari. Mungkin itu poin kajian pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang lebih ditambahkan, dan akhirnya dari saya selaku moderator ada kurang dan salah saya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.